warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang, sebuah acara yang membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti biasanya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin masih di perjalanan atau sedang beraktivitas. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya ya hari ini. Dan tentunya kami akan sapa juga Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik pemirsa, tentunya kita hadir hari ini di awal tahun 2024 ya. Nah, di awal tahun ini tentunya kita harus sambut dengan rasa semangat yang baru, resolusi yang baru juga, dan tentunya kita hadir di sini dengan tema yang baru. Nah, ini khusus nih dan spesial. Kenapa? Karena kita sudah menghadirkan langsung ahlinya ya. Jadi ahli pengendali infeksi ya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini. Namun sebelumnya yang harus kita tahu ya, bahwa anak-anak ini seringkali kan kalau main di luar itu terlalu semangat. Bahkan kadang-kadang suka memegang tanaman atau mungkin kotor-kotoran ya, karena main di luar ruangan lah seperti itu. Atau mungkin tiba-tiba ngemut boneka atau ngemut makanan, tapi kita nggak tahu kebersihan tangannya seperti apa. Nah, tentunya kadang-kadang juga ibu-ibu suka panik ya, suka bingung juga, ini kok anak-anak ada yang terlalu suka main air, akhirnya sering sekali cuci tangan. Tetapi kita harus tahu juga bagaimana sih cara cuci tangan yang baik, dan bagaimana juga bagi para ibu di rumah, kemudian orang tua di luar sana untuk bisa mengajarkan cuci tangan dengan cara yang seru, sehingga cuci tangan itu tidak menjadi beban ya buat anak-anak, karena akan menjadikan kegiatan yang seru bagi anak-anak ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama ya. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber spesial. Siapakah beliau? Dr. Rahayu, spesialis mikrobiologi M-Biomed. Assalamualaikum Dr. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Rahayu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya? Ya. Awal tahun 2024 nih dok. Langsung dengan ketua PPI-nya. PPI itu pengendali pencegahan pencegahan dan pengendalian infeksi ya dokter ya. Langsung saya hadirkan di sini nih dok ya. Nah, ini kan kita temanya tentang cuci tangan. Ya tentunya cuci tangan ini memang sesuatu yang harus kita lakukan ya dokter ya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga. Tapi bagaimana sih dok sebenarnya tuh bagaimana kepentingan atau mungkin bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak-anak itu untuk mencuci tangan yang baik dan benar, menjadikan kegiatan tersebut jadi lebih seru gitu loh dok. Bagaimana dok? Silakan. Ya. Terima kasih dokter Gita. Jadi memang mencuci tangan itu adalah kebiasaan dasar yang harus kita ajarkan kepada anak sejak mereka usia dini begitu ya. Nah, kebiasaan mencuci tangan ini nantinya akan mereka gunakan bahkan sampai seumur hidup begitu, di mana kegiatan mencuci tangan itu merupakan hal yang rutin dilakukan baik pada saat kita dalam rumah ataupun di luar rumah gitu. Nah, mencuci tangan yang baik itu tidak hanya sekedar kena air sudah selesai gitu ya tentunya ya. Iya, tetapi kita harus benar-benar memperhatikan apakah si anak tersebut melakukan cuci tangannya itu dengan baik dan benar gitu, tentunya dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, untuk mengajarkannya kita harus mencari tentunya beberapa trik khusus begitu tentunya, karena memang fokus anak ini kan ketika kita mengajarkan itu kan hanya terbatas, hanya beberapa menit. Tentunya kita bisa mengajarkan dengan cara-cara yang lebih menyenangkan, misalnya dengan langkah-langkahnya kita bisa ajarkan dengan lagu ataupun bisa dengan menggunakan flashcard sehingga anak akan lebih mudah untuk mengingatnya begitu dokter. Baik dokter, jadi itu merupakan kemampuan dasar ya dokter ya. Kemampuan dasar yang jelas-jelas memang harus diajarkan secara dini ya. Tentunya kemampuan dasar ini punya sejuta manfaat ya dokter ya. Nah, apa itu manfaatnya dok? Silakan. Manfaatnya ketika kita melakukan cuci tangan dengan baik, maka selain yang pertama itu akan melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit infeksi, baik itu bakteri, jamur, parasit maupun virus begitu. Dan yang kedua adalah tentunya mencegah penyebaran penyakit. Pada saat kita sakit tentunya kita tidak ingin menularkan virus kita ya ke orang lain tentunya. Nah, untuk itu diperlukan cuci tangan dengan baik dan benar agar kejadian tersebut tidak akan terjadi
gitu. Baik, yang digarisbawahi adalah mencegah penyakit dokter Iya, ya, mencegah terjadinya infeksi dan infeksi. juga mencegah penyebarannya. Mencegah berarti untuk mencegah itu sangat-sangat harus bisa ya dokter ya, anak-anak itu ya. Nah sekarang bagaimana mencuci tangan itu bisa membantu mencegah penyebaran penyakit? Artinya tuh gini dok, kapan sih kita waktu yang tepat atau untuk mengajarkan untuk cuci tangan itu dok? Nah, untuk cuci tangan sendiri kita ajarkan mulai dari dalam rumah terlebih dahulu Baik, ya. Kemudian ada juga di luar rumah. Nah, di dalam rumah sendiri kita ajarkan ketika anak-anak sebelum makan, kemudian setelah makan, kemudian setelah memakai toilet tentunya, kemudian setelah mereka memegang barang-barang yang ada di sekitar area tempat bermain, kemudian apabila ada anak yang memiliki hewan peliharaan juga setelah menyentuhnya kita wajib ajarkan untuk cuci tangan. Nah, di luar rumah tentunya selain dari toilet, kemudian sebelum dan setelah makan, kemudian juga setelah misalnya kita memegang area yang ada di luar rumah gitu ya, karena tentunya banyak sekali di lingkungan mikroorganisme yang dia akan bisa menjadi atau potensial untuk menyebabkan suatu penyakit, misalnya saja penyakit diare begitu ya. Jadi hal-hal tersebut harus kita biasakan sejak anak itu usia dini. Bahkan mencuci tangan itu merupakan indikator perkembangan anak itu dia optimal gitu ya. Ada di dalam kuesioner screening, nanti bisa dicek ya bahwa di sana anak-anak ketika dia sudah mulai menginjak usia 3 tahun, si anak itu dia harus bisa melakukan cuci tangan secara mandiri begitu. Meskipun untuk langkah-langkahnya tetap harus kita ingatkan terus-menerus ya. Bahkan tidak hanya dewasa, anak-anak juga harus dari awal langkahnya kita perhatikan. Baik dokter. Cuman kan kadang-kadang anak-anak tuh masih ya belum mengenali juga ya dokter ya. Nah mulai dari titik nol orang tua tuh mengajarkannya tuh bagaimana dok? Kadang-kadang udahlah nggak usah pakai air, pakai tisu basah itu cukup. Nah itu gimana tuh dok? Nah itu ya. Jadi kenapa sih kok mencuci tangan itu membutuhkan sabun gitu ya? Kenapa kok nggak hanya air aja? Udah, yang penting debunya hilang gitu ya. Nah jadi kalau ketika jadi di tangan kita itu kan ada mikroorganisme sebetulnya yang dinamakan flora normal gitu ya, sedangkan di lingkungan juga ada mikroorganisme yang berasal dari lingkungan yang tentunya dia sangat potensial untuk terjadinya penyebab suatu penyakit. Nah, ketika kita melakukan cuci tangan hanya dengan air saja, maka yang hilang adalah partikel-partikel debu atau kotoran saja. Nah, tetapi tidak untuk mengeliminasi mikroorganisme yang menempel di tangan kita, sehingga kita membutuhkan selain air mengalir juga harus dengan sabun, gitu ya. Mungkin itu. Terus jangan lupa ketika kita setelah melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun, jangan lupa keringkan terlebih dahulu sebelum kita menyentuh benda-benda yang bersih. Baik, berarti bukan berarti sudah posisi cuci tangan basah udah boleh nih dok kayak megang ya, keringin dulu. Iya, baik, sabar ya. Kan dengan tisu ya, bukan dengan handuk, karena kalau dengan handuk kan tidak diganti, sedangkan untuk tisu itu kan dia setelah pakai buang gitu ya, sehingga akan lebih bersih tentunya dan mengeringkan tangannya lebih optimal. Baik dokter. Jadi memang tisu yang sekali pakai ya dokter ya. Jadi bukan lap yang bolak-balik. Bolak-balik yang nggak tahu kumannya siapa aja ya dokter ya. Baik. Nah ngomong-ngomong soal sabun nih dok ya. Sekarang kan banyak sekali sabun itu bertebaran. Cuman kadang-kadang mungkin ada orang tua yang nggak mau repot. Udahlah pakai sabun mandi. Nah itu baiknya kayak gimana tuh dok menanggapinya? Jadi khusus untuk melakukan cuci tangan, tentunya yang pertama adalah harus ada kandungan untuk bisa mengeliminasi mikroorganisme. Jadi tidak semua sabun itu memiliki kandungan tersebut. Kalau untuk sabun mandi, mungkin beberapa ada yang mengandung cairan antiseptik tentunya, tapi ada yang memang dia hanya mengandung ya untuk kesehatan kulit saja. Jadi lebih baik kita menggunakan yang memang sabun khusus untuk cuci tangan yang memang di dalamnya ada cairan antiseptik untuk bisa tadi mengeliminasi mikroorganisme yang ada di tangan kita. Baik dokter, jadi bukan berarti licin, ada busanya bersih, aman gitu ya, enggak ya dokter ya. Makanya sekarang dipisahin, ada sabun mandi, ada sabun cuci tangan gitu ya dokter. Baik dokter, terakhir tadi kita bahas tentang bahwanya
sabun itu sebenarnya ada yang khusus ya dokter ya untuk cuci tangan ya. Jadi memang tidak boleh menggunakan sabun mandi gitu ya dokter, karena sudah ada yang khusus. Nah berarti kan juga di sini orang tua tuh wajib juga untuk memperhatikan kandungan si sabun ini juga ya dokter ya. Nah cuma pertanyaannya lagi nih dok, kadang-kadang biasanya kan kalau makan di luar dan lain-lain, udahlah dilap aja pakai tisu basah. Yang sekarang tuh juga beredar banyak sekali yang antibakterial, antiseptik. Nah itu sudah cukup nggak sih dok kalau menurut PPI ini dok? Oh ya, ya. Jadi untuk cuci tangan sendiri itu selain harus dengan air mengalir juga harus menggunakan sabun antiseptik gitu. Nah boleh nggak sih kita memakai sabun mandi misalnya ya? Nah sabun mandi itu memang beberapa ada yang kandungan antibiotiknya, tetapi ada yang memang itu hanya peruntukannya untuk kebersihan dan kesehatan kulit begitu. Jadi alangkah lebih baik kita menggunakan memang sabun khusus untuk cuci tangan gitu. Nah banyak sekali beredar misalnya tisu untuk lap begitu ya, tetapi itu hanya mungkin hanya menghilangkan saja ya, sebagian saja, tetapi lebih baik adalah kita membilasnya dengan air mengalir begitu, sehingga misalnya ketika kita mengelap itu misalnya 50% sudah hilang, dengan membasuh lagi dengan air mengalir maka itu akan lebih optimal begitu, sehingga mikroorganisme yang ada di tangan dia lebih mudah untuk terbilas begitu. Jadi tidak hanya dengan menggunakan tisu saja. Tisu basah. Jadi seperti double protection aja ya dokter ya. Benar. Udah pakai tisu basah tetap harus dibilas. Tetap harus dibilas gitu. Karena ada beberapa tisu basah itu yang dia memang ada kandungan alkoholnya gitu. Nah, anak-anak kadang-kadang kan dia memiliki kebiasaan misalnya habis memegang tisu basah kemudian dia akan mengemut tangannya. Nah, itu kan nanti akan berimbas misalnya jadi pahit ya mulutnya, kemudian dia jadi muntah gitu. Bahkan ketika kulit anak itu sensitif, maka dengan hanya tisu itu aja nanti kalau terlalu sering nanti bisa mengakibatkan iritasi tentunya. Nah, hal itu kan juga harus kita hindari. Jadi selain menggunakan tisu juga alangkah lebih baik kita harus menggunakan tetap ya yang namanya air mengalir dan sabun gitu. Baik dokter. Berarti termasuk hand sanitizer juga ini ya dok, kalau bisa dibilas lagi ya kalau untuk anak-anak. Jadi kalau sebisa mungkin yang namanya cuci tangan itu memang paling efektif adalah dengan menggunakan air mengalir dan sabun begitu ya. Jadi hand sanitizer dan tisu basah itu hanya diperuntukkan ketika kita tidak bisa mengakses air bersih dan sabun. Nah, itu kita gunakan. Tetapi semisal ada fasilitas untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir itu tadi, maka lebih baik kita melakukan dengan cuci tangan yang pakai sabun tentunya. Sebisa mungkin nih dokter ya. Sebisa mungkin cuci tangannya pakai sabun dan air mengalir gitu. Oke, itu ya penting ya para mom ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul cara cuci tangan anak. Nah, sekarang dampak kesehatannya dok bagi anak-anak bila tidak diajarkan nih cara cuci tangan dengan benar. Nah, untuk dampaknya ini jadi sangat banyak ya. Yang pertama, ketika kita tidak mengajarkan sejak usia dini, maka anak-anak akan lebih rentan terkena infeksi ya. Bahkan itu infeksi mulai dari infeksi bakteri, infeksi virus begitu ya. Bahkan ada infeksi cacing misalnya ya, parasit gitu. Nah, selain itu juga dampaknya apabila kita tidak mengajarkan, maka kita juga bisa rentan misalnya terjadi keracunan makanan atau minuman yang tentunya hal ini akan membahayakan untuk kesehatan si anak itu sendiri gitu. Baik dokter, termasuk dulu biasanya anak-anak sering ini ya dok ya, ada penyakit HMFD, hand mouth foot disease. Nah, itu gara-gara cuci tangan juga ya dok. Gitu. Bisa jadi ya. Baik dokter. Dok, baik selanjutnya kalau untuk metode tadi kan ada di awal dokter ada mengajarkan, oh ini mungkin harus diajarkan dengan cara nyanyi-nyanyi gitu ya dokter ya. Nah sebenarnya kalau yang efektif nih dok, harusnya tuh gimana sih ngajarinnya, mungkin biar lebih menarik kemasannya atau mungkin lebih tidak membosankan, karena kalau misalkan kita menurut WHO kan ada 6 langkah tuh dok. Nah itu kalau ke anak-anak mulainya gimana tuh dok? Harus udah 6 langkahnya itu gimana dok? Ya, memang mengajarkan rutinitas mencuci tangan itu butuh waktu ya, tidak
cepat gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus dimulai dari orang tua kita sendiri ya. Jadi dari orang tua itu harus senantiasa menjadi role model untuk si anak. Jadi anak itu kan dia akan belajar dengan meniru kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau seandainya orang tua dan orang-orang yang di sekitarnya sudah melakukan cuci tangan, tentunya anak ini akan melihat, oh itu adalah rutinitas yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita menyediakan fasilitas untuk melakukan cuci tangan itu. Yang pertama adalah terkait dengan akses, mudah, aman, dan tentunya menyenangkan gitu ya. Mulai dari wastafelnya kita bikin menarik, kemudian kita ada posternya itu 6 langkah, kemudian sabunnya juga, aromanya juga tentunya nyaman untuk si anak ya. Kemudian setelah itu juga kita harus ingatkan secara rutin. Nah, 6 langkahnya itu memang bertahap. Awalnya mungkin dia hanya ingat misalnya harus dibilas dengan air, digosok, keringkan gitu ya. Tetapi dengan bertahap ini 6 langkah, lama-lama juga nanti dia akan bisa gitu ya. Nah, ada jembatan keledainya ya. Ini juga saya ajarkan untuk anak dewasa juga, namanya tepung selaci puput gitu ya. Tepung selaci puput. Tepung selaci puput. Oh, iya. Jadi yang pertama telapak tangan ya, kemudian punggung tangan, sela-sela, kemudian jari bagian dalam dengan posisi mengunci, kemudian puputnya adalah putar ibu jari, dan yang terakhir adalah putar ujung jari. Jadi dengan mengingat tepung selaci puput, nah anak-anak juga akan lebih mudah mengingat 6 langkahnya gitu. Luar biasa. Wah, jembatan keledainya seru banget. Bisa apa ya? Jadi lebih mudah mengingat Iya, lebih gitu mudah ya. Terus kalau mengingat. anak-anak, oh ya ini tepung selaci Tepung puput. selaci puput, iya. Langsung nanti keluar ujian nanti. Baik dokter, berarti memang penting sekali untuk mengajarkan anak-anak sejak dini ya dokter ya. Dini itu ya berarti mulai dari dia sudah aktif gitu ya dokter ya. Iya, usianya jadi ya. sejak anak itu sudah mulai berinteraksi ya dengan kedua orang tuanya usia 18 bulan, 24 bulan itu kan anak aktif-aktifnya bermain. Nah, itu harus kita rutin untuk kita ajarkan gitu. Baik dokter. Terakhir dokter, ini pesan-pesan apa dok yang bisa disampaikan oleh dokter Rahayu terkait tema kita hari ini? Silakan Ya. dokter. Jadi untuk pesan kepada orang tua, mengajarkan anak untuk melakukan cuci tangan itu harus kita ajarkan sedini mungkin, karena kebiasaan yang baik nantinya akan mereka bawa sampai seumur hidup begitu ya. Nah, dengan melakukan cuci tangan tentunya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perlindungan dari diri kita sendiri tentunya, dan juga mencegah penyebaran penyakit. Para orang tua harus menjadi role model untuk melakukan cuci tangan agar nantinya anak-anak bisa meniru kebiasaan baik. Begitu dokter kita. Luar biasa dokter Rahayu. Jadi harus digarisbawahi, orang tua menjadi role model ya dokter ya. Orang tuanya dulu yang harus rajin bisa cuci tangan. Cuci ya, dokter, tangan ya. baru diajarkan Baru ke diajarin anaknya. ke anaknya. Apalagi cuci tangan wajib WHO tadi ya Iya, dokter ya. benar. Ada 6 langkah. Nah yang harus dihapalinnya orang tua. Dan juga tadi jembatan keledainya ya. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Rahayu, tentunya kita akan mengucapkan terima kasih kepada dokter Rahayu. Terima kasih dokter Rahayu. Sama-sama dokter kita. Atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat dan sehat selalu ya dokter ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Rahayu bahwa pentingnya mengajarkan anak-anak sejak dini bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Dan tentunya peran orang tua sangat penting, bahkan orang tua harus menjadi role model ya. Jadi tentunya orang tua juga harus tahu juga cara cuci tangan, langkah-langkah yang benar seperti apa ya. Dan cuci tangan itu juga tidak hanya penting di dalam rumah, tetapi pada saat kita berkegiatan di outdoor, baik kita sebelum melakukan aktivitas maupun setelah kita melakukan aktivitas. Dan tadi dokter Rahayu juga menyampaikan sebisa mungkin diupayakan, diusahakan cuci tangan itu menggunakan air mengalir dan juga sabun ya, sabun khusus untuk cuci tangan. Jadi tidak asal menggunakan sabun mandi asal berbusa, keset, bersih gitu, nggak begitu konsepnya ya. Jadi pokoknya harus pintar memilih sabun cuci tangan ya. Kalau memang tidak ada ya boleh pakai tisu basah, tapi kalau darurat saja ya tetap harus dibilas dengan air. Karena dengan double protection tersebut bisa mencegah infeksi-infeksi baik itu bakteri ataupun virus ya, tentunya nanti akan beresiko ke penyakit-penyakit yang lain. Apalagi anak-anak kan sangat rentan sekali imunitasnya, jadi rentan juga terhadap penyakit. Begitu dari saya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, kalau nggak diakhiri nanti panjang pokoknya ya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like,
subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.